Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Asep Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Dengan fasilitator Bapak Ervin Relia Firly Rusti dan pengajar praktik Ibu Susi Susilarini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak, yaitu penerapan inquiry apresiatif atau AI untuk membuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankan serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Maka langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan metode bagja. Bagja itu sendiri terdiri dari: buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang dimimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi aksi nyata. Berikut adalah langkah-langkah penerapan inquiry apresiatif. Langkah pertama yaitu merumuskan visi yang ingin dicapai. Langkah kedua yaitu prakarsa-prakarsa perubahan. Langkah ketiga yaitu penggunaan bagja. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu mewujudkan generasi yang religius, inovatif, cerdas, unggul dalam prestasi berkarakter profil pelajar Pancasila, dengan akronim RINDU. Analisis prakarsa perubahan untuk mewujudkan generasi yang religius, inovatif, cerdas, unggul dalam prestasi berkarakter profil pelajar Pancasila yaitu melalui rancangan ATAP. A adalah aset, yaitu kekuatan, aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang terindikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T adalah tantangan, yaitu keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai misi. A berikutnya adalah aksi, yaitu kontribusi individu pendidik dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai misi. P adalah pembelajaran, yaitu pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa yang turunan dari profil pelajar Pancasila. Aset 1. Tersedianya jaringan internet dengan hotspot yang bisa diakses di mana saja. 2. Smartphone yang dimiliki setiap murid memudahkan mengakses sumber belajar digital. 3. Sumber belajar digital yang bisa diakses dengan mudah. Tantangan 1. Pemanfaatan smartphone masih kurang bijak dalam mendukung pembelajaran. 2. Motivasi murid dalam mempelajari sesuatu dalam bentuk konten digital. Aksi 1. Diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. 2. Giat membuat konten pembelajaran digital. 3. Refleksi konten pembelajaran yang dibuat. 4. Penerapan budaya positif berupa pembelajaran IT berbentuk konten digital pembelajaran. Pembelajaran 1. Perubahan yang diharapkan adalah sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman selalu yang memanfaatkan IT sebagai sumber belajar. 2. Selalu berpikir kritis dalam membuat konten pembelajaran digital. Untuk mewujudkan visi yang saya buat tadi, maka saya telah menyusun prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan daya kreativitas dan motivasi siswa dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran. Adapun tahapan bagja yang telah saya buat adalah: pertama, membuat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan daya kreativitas dan motivasi siswa dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain: 1. Melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan sejawat.
2. Melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan daya kreativitas dan motivasi siswa dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran. 3. Melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, siapakah rekan guru yang memiliki kemampuan dalam membuat konten digital pembelajaran dan menerapkannya dalam pembelajaran? Bagaimana memilih media, aplikasi konten digital pembelajaran yang tepat dan dibutuhkan murid agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain: 1. Mencari sumber referensi tentang siapa saja rekan guru, tenaga kependidikan yang ahli dalam bidang pembuat konten digital pembelajaran. 2. Mencari referensi media, aplikasi pembuat konten digital yang user-friendly, tepat sesuai kebutuhan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Dengan pertanyaan, apakah pemanfaatan media, aplikasi konten digital pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran? Bagaimana caranya agar pemanfaatan media, aplikasi konten digital pembelajaran ini dapat diterapkan oleh rekan guru yang lain di sekolah? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan media, aplikasi konten digital pembelajaran ini dengan dimensi karakter profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain: 1. Membuat lembar observasi untuk mencatat kreativitas dan semangat belajar murid. 2. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran. 3. Mencari referensi ataupun berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan daya kreativitas dan motivasi siswa dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran? Apakah media, aplikasi yang digunakan dalam pembuatan konten digital pembelajaran? Bagaimana strategi agar pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran selalu digunakan dalam pembelajaran oleh banyak guru? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain: 1. Membuat perangkat pembelajaran LKPD, instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari dan mengeksplorasi media, aplikasi pembuat konten digital pembelajaran yang tepat sesuai karakter murid. 3. Memberikan penghargaan kepada murid yang menunjukkan kreativitas yang baik dan memiliki motivasi yang kuat dalam penggunaan konten digital pembelajaran sebagai bentuk apresiasi atas prestasi murid. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab memantau keberlangsungan pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran bagi murid agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran setiap minggu atau setiap bulan. Demikian video pemaparan visi guru penggerak dengan penerapan inquiry apresiatif atau AI untuk membuat prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.